Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun corona belum ada obat, alhamdulillah udah ada vaksin. Yuk lihat debat biar tambah yakin. Oke, semangat pagi kawan-kawan yang sedang di rumah dan selamat datang di acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMKN 1 Raja Desa. Saya Anam Waiskoni sebagai moderator yang akan menjalankan kegiatan acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah mendukung dan yang telah melaksanakan acara kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Desa. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga masuk kepada sesi pertama. Acara keempat penampilan dari anggota kesenian. Acara kelima masuk kepada sesi kedua. Acara keenam penampilan dari anggota kesenian. Acara ketujuh masuk kepada sesi pertama. Sesi ketiga. Acara kedelapan penutupan dan acara yang terakhir penampilan kembali dari anggota kesenian. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya masuk kepada sesi pertama. Untuk sesi pertama, setiap kandidat memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi. Pada sesi pertama ini saya akan menjelaskan telah tersediakan pertanyaan 15 terpilih dari 65 soal yang dibuat oleh guru dan siswa SMK Negeri 1 Raja Desa melalui Google Form. Pada sesi ini, setiap kandidat diberi kesempatan mengambil satu pertanyaan. Waktu menjawab adalah 3 menit, terhitung dari soal selesai dibacakan. Soal yang didapatkan hanya boleh dijawab oleh kandidat yang mengambil nomor tersebut. Dengan kata lain, kandidat lain tidak boleh menyanggah atau ikut menjawab pertanyaan tersebut. Pada saat menjawab pertanyaan, kandidat diperbolehkan untuk membuka masker.
Kepada calon kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Presilia dan rekan saya yang bernama Ica Nurul Haq mencalonkan sebagai calon ketua OSIS dan saya sebagai wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Adapun visi dan misi akan disampaikan oleh rekan saya. Visi dan misi kami yaitu visi kami menjadikan organisasi intrasekolah yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Adapun misi kami meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengoptimalkan dan menjalankan organisasi intrasekolah sesuai dengan perannya, membangun kerjasama yang baik antar organisasi ekstrakurikuler dan menampung ide dan saran dari siswa-siswi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk calon kandidat nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Riani dari kelas 11 AKL 1. Saya mencalonkan sebagai ketua OSIS periode 2020-2021 bersama rekan saya yang bernama Eri Sri Andini dari kelas 10 AKL 2. Beliau mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Adapun misi dan misi kami akan disampaikan oleh Eri Sri Andini. Untuk visi dan misi kami yaitu visi mewujudkan OSIS dan siswa yang cerdas, mandiri, bertanggung jawab yang melandaskan iman dan takwa. Untuk visi kami yaitu menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cekatan dan tegas dalam menghadapi masalah, menanamkan sikap disiplin kepada semua siswa, meningkatkan kesadaran mengenai kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah sesuai aturan yang telah disepakati. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iskandar dari 11 akuntansi 2 dan rekan saya Roni Jailani dari kelas 10 TKJ 1. Kami mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode 2020-2021. Adapun visi dan misi kami akan disampaikan oleh rekan saya. Visi membangun OSIS SMKN Satu Raja Desa yang disiplin, berakhlak mulia, berprestasi, dan berperan aktif memajukan nama baik SMKN Satu Raja Desa sehingga bisa menjadi contoh bagi seluruh siswa dan siswi SMKN Satu Raja Desa. Adapun misi kami yang pertama adalah menanamkan rasa disiplin yang baik kepada seluruh pengurus OSIS agar menjadi contoh dan figur yang baik untuk seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Raja Desa. Yang kedua, mengembangkan bakat siswa dengan cara mengadakan kegiatan yang bisa memacu prestasi-prestasi siswa melalui kegiatan PHBN, PHBI, dan kegiatan-kegiatan hari besar lainnya. Yang ketiga, merangkul seluruh ekskul agar bisa sama-sama mengharumkan nama SMK Negeri 1 Raja Desa. Yang keempat, selalu mengutamakan musyawarah antar ekskul dan seluruh organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa agar tidak terjadinya kecemburuan dan kesalahpahaman. Mungkin sekian visi misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat yang telah memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi. Untuk selanjutnya, silakan setiap kandidat untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia.
Silakan kepada calon kandidat nomor 1 untuk membuka pertanyaan. Silakan untuk membacakan pertanyaan nomor 2 untuk kandidat nomor 1. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Dari Muhammad Ismail 10 PKR 1. Apakah kalian akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh salah satu pengurus OSIS? Baiklah, saya akan ulangi pertanyaannya. Apakah kalian akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh salah satu pengurus OSIS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika ada yang melakukan kesalahan di anggota OSIS, pastinya kami akan bertanggung jawab karena itu merupakan salah satu tanggung jawab dari kami sebagai pengurus OSIS. Dan untuk kesalahannya, kita bisa tanya baik-baik. Setelah itu diskusikan apakah masalah itu benar-benar membuat fatal atau hanya sekedar kehilapan yang dia lakukan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 1 yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk kandidat nomor 2 untuk membuka pertanyaan yang telah disediakan. Untuk pertanyaan kandidat nomor 2 dari Najwa Yulistiani 10 PKJ 2. Bagaimana kiat-kiat keorganisasian OSIS agar bisa diterapkan di kehidupan masyarakat? Saya ulangi. Bagaimana kiat-kiat keorganisasian OSIS agar bisa diterapkan di kehidupan masyarakat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Agar organisasi OSIS bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat, yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri, menjadikan contoh untuk orang lain supaya bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Supaya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mendapatkan contoh dari organisasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk calon kandidat nomor 3 untuk membuka pertanyaannya. Pertanyaan untuk kandidat nomor 3 dari Laras Susilawati 10 PTB. Apa yang akan Anda lakukan jika program OSIS yang diajukan tidak disetujui oleh kepala sekolah? Saya ulangi. Apa yang akan Anda lakukan jika program OSIS yang diajukan tidak disetujui oleh kepala sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi di misi kami nomor 3 sama 4 adalah menampung OSIS itu sebagai wadah aspirasi bagi seluruh siswa dan siswi, termasuk organisasi dan ekstrakurikuler, tidak membedakan satu dan yang lain.
Jadi program kami akan mengadakan satu kumpulan minimal 1 bulan sekali untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Jadi OSIS itu sebagai, kita ibaratkan sebagai keluarga, siswa dan ekstrakurikuler sebagai anak, kita OSIS sebagai ibu, dan pihak sekolah, kepala sekolah sebagai bapak. Jadi pasti lebih dekat dengan OSIS. Alurnya kita melalui program yang tadi, kita runtikan apa dulu yang menjadi permasalahan. Terus kita menyaring pendapat-pendapat mereka, masalah-masalah mereka yang kemudian kita akan ajukan kepada pihak sekolah. Mungkin dari sini kita hanya bisa membantu menjadi wadah, dan hasil akhirnya keputusannya ada di pihak sekolah, menyetujui atau tidaknya. Jadi kami OSIS sebagai wadah untuk aspirasi-aspirasi mereka yang kita tampung, saring, kemudian kita ajukan kepada kepala sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat yang telah menjawab pertanyaan. Silakan ambil kembali pertanyaan yang kedua kalinya. Petugas dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon-calon kandidat. Oke, kalau tadi dari nomor 1, sekarang silahkan buka pertanyaan dari kandidat nomor 3. Waktu hanya 3 menit. Pertanyaan untuk kandidat nomor 3 dari Fitri Nur Hasanah 10 PKJ 1. Menurut kamu, apa yang dimaksud pemimpin otoriter dan demokrasi? Ulangi. Menurut kamu, apa yang dimaksud pemimpin otoriter dan demokrasi? Dipercepat, menjawab hanya 3 menit. Baik, saya akan menjawab apa yang dimaksud pemimpin otoriter dan pemimpin demokrasi. Yang pertama, pemimpin otoriter yaitu bisa diibaratkan seorang pemimpin itu bisa menjadi figur dan bisa menjadi contoh yang baik bagi seluruh siswa dan siswi yang ada di organisasi sekolah tersebut. Jadi seorang OSIS itu, atau bisa sebut pengurus OSIS, harus menjadi contoh yang baik bagi seluruh siswa dan siswi dalam segala bidang diusahakan bisa dalam segala bidang. Tetapi jika menurut batas, karena setiap orang memiliki batasnya masing-masing, kepribadian masing-masing, dan prestasi masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan seorang pemimpin untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dan untuk yang kedua tadi, pemimpin demokrasi. Pemimpin demokrasi yang bisa mengambil alih, yang bisa mengkontribusi semua warga-warga ekskul atau semua warga-warga kepengurusan dari ekskul tersebut. Sebagaimana tadi visi-misi kami nomor 3 dan nomor 4, yaitu merangkul dan melakukan musyawarah. Jadi jika terjadi sesuatu dengan organisasi-organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa, maka datangilah kami. Insya Allah kami bisa membantu kalian agar bisa memecahkan masalah tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 3 yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk calon kandidat nomor 2 untuk membuka
pertanyaan. Waktu hanya 3 menit. Pertanyaan untuk kandidat nomor 2 dari Aldiansyah 12 TBB 2. Seberapa kamu paham tentang SMK Negeri 1 Raja Desa? Apa yang harus diperbaiki di sekolah ini? Saya ulangi. Seberapa kamu paham tentang SMK Negeri 1 Raja Desa? Apa yang harus diperbaiki di sekolah ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Menurut saya, karena saya di sini baru masuk di sekolah SMK 1 Raja Desa, jadi saya belum mengenal lebih jauh, belum mengenal lebih dalam tentang SMK Negeri 1 Raja Desa. Tetapi jika misalkan ada yang harus diperbaiki, maka semuanya harus diperbaiki dan dibenarkan. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Sekian. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kepada calon kandidat nomor 1 untuk membuka pertanyaan. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dari Ade Irfan 10 TKR 2. Apakah kamu siap menjadi pemimpin yang adil dan aktif? Ulangi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin yang adil dan aktif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya siap menjadi pemimpin yang adil dan aktif. Karena jadi pemimpin itu memang harus memang kewajibannya dan tanggung jawabnya untuk menjadi adil dan aktif. Itu adalah salah satu faktor untuk menjadi seorang pemimpin dan itu harus ada di diri seorang pemimpin. Jadi saya siap untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon debat OSIS SMK Negeri 1 Raja Desa. Selanjutnya pertanyaan satu kali lagi. Silakan kepada calon untuk mengambil kembali pertanyaan kepada panitia. Oke, dari nomor 1 dan nomor 2 tadi udah. Selanjutnya dari kandidat nomor 2 untuk membuka pertanyaannya. Pertanyaan untuk kandidat nomor 2 dari Tintin Senia 10 TBB. Jika terjadi suatu kasus, contohnya kekerasan yang dilakukan siswa SMK dan yang menyebar ke masyarakat, bagaimana Anda akan bertindak? Saya ulangi. Jika terjadi sesuatu kasus, contohnya kekerasan yang dilakukan siswa SMK dan yang menyebar ke masyarakat, bagaimana Anda akan bertindak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk hal itu, mungkin kita harus ada evaluasi. Kita harus
dan saya akan menegurnya, saya akan memberi peringatan, dan jika memang sudah tersebar, saya akan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib untuk mengatasi semua masalahnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih kepada calon kandidat nomor 2. Yang selanjutnya kepada kandidat nomor 1 untuk membuka pertanyaannya, waktu hanya 3 menit. Dipersilakan. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dari Bapak Aris Harmoko, guru SMK Negeri 1 Raja Desa. Apakah kamu suka diperintah atau memerintah? Jelaskan. Apakah kamu suka diperintah atau memerintah? Jelaskan. Menjawab itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau masalah suka diperintah dan memerintah, kalau memang diperintahnya dalam hal baik, kenapa tidak? Bukankah seperti itu? Dan saya juga suka memerintah. Kenapa? Kalau misal, jadi ini apa ya? Kalau dalam berorganisasi itu, jadi kita harus nggak usah merasa disuruh atau bagaimana, tapi harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab tersendiri oleh yang rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita memerintah atau diperintah dalam hal yang baik, kenapa tidak kan? Selain untuk menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri kan, insya Allah pasti menjadi kebaikan untuk orang lain. Mungkin itu yang kami bisa jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 1 yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kepada calon kandidat nomor 3 untuk membuka kembali pertanyaan. Waktu hanya 3 menit. Dipersilakan. Pertanyaan untuk kandidat nomor 3 dari Bapak Wawan, guru SMK Negeri 1 Raja Desa. Pada masa pandemi COVID-19 ini, apa program OSIS jangka pendek Anda untuk memberikan kontribusi signifikan bagi sekolah ini? Saya ulangi, pada masa pandemi COVID-19 ini, apa program OSIS jangka pendek Anda untuk memberikan kontribusi signifikan bagi sekolah ini? Waktu menjawab 3 menit. Terima kasih kepada Bapak Wawan yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi bagaimana OSIS biar namanya tidak redup di saat pandemi ini? Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya secara online. Secara online seperti kita buat Google Form yang akan menampung, kita buat sebuah perlombaan yang akan menampung hasil-hasilnya. Seperti kita buat dalam rangka Sumpah Pemuda, kita buat lomba melukis dengan tema Sumpah Pemuda. Kita akan tampung mereka misalnya di Google Form. Kemudian hasilnya kita akan umumin dan memberikan sebuah sertifikat penghargaan untuk memotivasi dia supaya lebih berkembang ke depannya. Untuk yang kedua, di masa pandemi ini pasti media sosial sering sekali digunakan. Kita OSIS SMK 1 Raja Desa akan lebih aktif untuk mengedukasi mereka. Contohnya kita akan YouTube, IG, kita akan buat sebuah konten mengedukasi mereka tentang larangan narkoba atau lain sebagainya. Jadi kita isi masa sekarang ini OSIS dengan kedua kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu buat perlombaan secara online, dan yang kedua yaitu menghidupkan media sosial OSIS SMK 1 Desa untuk edukasi bagi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada calon kandidat yang telah memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi, dan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya, penampilan dari kesenian, yaitu menyanyikan lagu Sebiru Hati Ini. Dipersilakan. penampilan dari anggota kesenian. Masuk kepada sesi kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada sesi kedua ini bahwa sesi kedua ini telah disediakan dua pertanyaan yang berupa argumentasi. Artinya, setiap kandidat mengutarakan pendapat dan alasannya terhadap pertanyaan tersebut. Waktu untuk memberikan argumen adalah 3 menit bagi masing-masing kandidat. Setelah semua kandidat menyatakan argumennya, kandidat lain boleh menyanggah argumentasi dari lawannya.
Waktu untuk menyanggah dan menanggapi kembali hanya 2 menit. Dipersilahkan kepada kandidat untuk mengambil kembali pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan untuk sesi 2. Argumentasi 1. Pengurus OSIS adalah peserta didik yang dipilih berdasarkan prestasi dan keaktifan peserta didik di lingkungan sekolah. Menjadi pengurus OSIS harus mempunyai wawasan yang luas, pandai berinteraksi, dan mampu menularkan hal-hal positif kepada peserta didik yang lainnya di sekolah. Berkaitan dengan pembelajaran daring di sekolah, beberapa ahli menyebutkan ke depan pembelajaran jarak jauh akan menjadi model pendidikan masa depan dan pembelajaran daring dianggap cocok untuk diterapkan sepenuhnya. Pertanyaan saya bacakan 1 kali lagi. Pengurus OSIS adalah peserta didik yang dipilih berdasarkan prestasi dan keaktifan peserta didik di lingkungan sekolah. Menjadi pengurus OSIS harus mempunyai wawasan yang luas, pandai berinteraksi, dan mampu menularkan hal-hal positif kepada peserta didik yang lainnya di sekolah. Berkaitan dengan pembelajaran daring di sekolah, beberapa ahli menyebutkan ke depan pembelajaran jarak jauh akan menjadi model pendidikan masa depan dan pembelajaran daring dianggap cocok untuk diterapkan sepenuhnya. Untuk kandidat nomor 1, setuju atau tidak, berikan penjelasannya. Baik, saya akan memberikan penjelasannya dari pertanyaan tadi. Menurut saya kurang setuju kalau yang pertanyaan tadi yang telah dibacakan, karena kalau misalnya hanya mudik, memang kriterianya memang seperti itu, harus memiliki wawasan luas dan mudah untuk beradaptasi. Tapi kalau hanya memiliki wawasan luas saja, mohon maaf, sebelumnya kan kasihan kalau yang misalnya belum pernah punya pengalaman misal kalau di FEP-nya. Jadi kan maksud saya intinya begini, yang penting kita belajar dulu, urusan kita pinter atau enggaknya itu bisa berjalan sesuai kesendiriannya maksudnya. Jadi yang penting berjalan dulu, setelah itu berpikir ke depannya kita bisa menyesuaikan. Kalau yang masalah wawasan yang luas dan kalau yang masalah tentang urusan. Terima kasih untuk kandidat nomor 1, waktu habis. Silakan untuk calon kandidat nomor 2. Baik, saya akan memberikan penjelasan. Menurut saya kurang setuju karena ikut organisasi itu tidak harus berprestasi. Punya keinginan dulu ikut berorganisasi supaya kita mempunyai pengalaman, wawasan, dan juga pengalaman lah intinya. Dan untuk pembelajaran secara online, saya tidak setuju karena mungkin banyak hal yang menjadi halangan siswa dan siswi di sekolah. Contohnya jaringan, kuota, meskipun kuotanya memang difasilitasi, tapi belum tentu cukup atau mungkin jaringannya kurang sesuai dengan keadaan di tempat siswa-siswi itu berada. Sekian dari saya. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 2. Selanjutnya untuk calon kandidat nomor 3, setuju atau tidak, beri penjelasan. Saya sebagai
mewakili paslon 3 sama sekali tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena tujuan sekolah adalah untuk pendidikan karakter. Pendidikan wawasan itu bisa dicari di Google atau di gampang lah itu. Tapi yang terpenting itu pendidikan karakternya, kedisiplinan, bagaimana membangun kedisiplinan, akhlak, kriteria yang baik. Di sekolah kita mendapatkan itu, tapi di rumah dari kita belum tentu. Ada yang buka LMS-nya jam 12 siang hari. Ada juga yang buka LMS-nya sore. Jadi pembentukan karakter itu yang terpenting. Ada jadwalnya, kalau di sekolah ada jadwalnya. Kedisiplinan, kerapihan, penampilan itu diatur semuanya di sekolah. Jadi kalau cuma modal wawasan doang, saya tidak setuju. Karena yang paling terpenting adalah pendidikan karakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 3. Silakan jika ada untuk menyanggah argumentasi kandidat lain. Oke, lanjut untuk nomor 2. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon-calon kandidat. Pertanyaan argumentasi kedua. Menjadi ketua OSIS adalah representatif atau mewakili seluruh siswa SMK, seolah-olah menjadi simbol atau ciri siswa SMK itu sendiri. Sehingga menjadi ketua OSIS adalah tanggung jawab yang besar. Maka sudah selayaknya jika ketua OSIS diberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, diberikan keringanan SPP atau nilai mata pelajaran yang lebih tinggi. Saya ulang. Menjadi ketua OSIS adalah representatif atau mewakili seluruh siswa SMK, seolah-olah menjadi simbol atau ciri siswa SMK itu sendiri. Sehingga menjadi ketua OSIS adalah tanggung jawab yang besar. Maka sudah selayaknya jika ketua OSIS diberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, diberikan keringanan SPP atau nilai mata pelajaran yang lebih tinggi. Silakan kepada calon kandidat nomor 1, setuju atau tidak, beri penjelasannya. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, pernyataan tersebut menurut saya kurang setuju. Karena mengikuti organisasi itu harusnya keinginan diri sendiri. Dan kita sama-sama belajar di organisasi itu kebersamaan, kekeluargaan, dan hasilnya pun untuk kita semua. Diri kita sendiri pun yang menjadi pemimpin tersebut memiliki ilmu, mendapat ilmu dari semua itu. Dan untuk pernyataan tadi saya kurang setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada calon kandidat nomor 1. Selanjutnya silakan untuk calon kandidat nomor 2, setuju atau tidak, beri penjelasan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Menurut saya, pernyataan yang tadi itu saya kurang setuju karena mengikuti organisasi itu tidak harus, jadi intinya tidak harus ada imbalan supaya mengikuti organisasi, tetapi dari
dari keinginan sendiri, dari hati nurani sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada imbalannya. Jadi maksudnya jangan kena badai pasihan sesuatu, jadi ikut. Jadi itu dari hati nurani sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada calon kandidat nomor 2. Untuk selanjutnya calon kandidat nomor 3, setuju atau tidak, beri penjelasannya. Terima kasih untuk soalnya. Setuju atau tidak setuju, kami memiliki jawaban, ada yang setuju dan tidak setuju. Yang pertama, untuk yang setuju. Untuk seorang ketua OSIS, menurut pengalaman saya, dari seluruh ketua OSIS yang ada di KCD 13, semuanya mengusulkan untuk ketua OSIS itu diberikan suatu penghargaan. Itu keputusan rundingan yang saya rasakan dari seluruh ketua OSIS yang ada di KCD 13, bahwa seorang ketua OSIS itu lebih bagus diberikan suatu penghargaan. Tetapi kami tidak setuju atas argumen yang disampaikan tadi, bahwa ketua OSIS itu salah satunya diberikan penghargaan, dinaikkan nilai. Untuk masalah tersebut, untuk dinaikkan nilai mata pelajaran, apakah seorang ketua OSIS itu bisa jujur? Karena dinaikkan nilai itu salah satu yang tidak jujur. Menurut saya, kalau dalam mata pelajaran kita itu mau ketua OSIS, mau ketua MPK atau ketua apapun yang namanya pelajaran, semua itu sama, kita sebagai siswa. Tetapi jika ada keringanan atau penghargaan yang diberikan oleh sekolah ataupun organisasi yang lain, mau tidak mau kita harus menerima, karena itu penghargaan atas kerja keras yang kita lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada calon kandidat yang telah menjawab pertanyaan argumentasi. Silahkan kepada calon kandidat nomor 2 untuk menyanggah kandidat nomor 3. Tidak ada mungkin. Oke, selanjutnya penampilan kembali dari anggota kesennya. Oh iya, silakan untuk memberikan saran. Kami paslon nomor 3 menyetujui kalau memberikan penghargaan kepada ketua OSIS adalah boleh, setuju. Untuk memotivasi dia agar lebih giat, agar lebih semangat dalam kepemimpinannya. Pertanyaan saya kepada paslon 1 maupun paslon 2, apa tanggapan Anda soal pernyataan saya ini? Apakah setuju kalau ketua OSIS diberikan penghargaan sebagai motivasi buat dia? Setuju atau tidak? Saya perjelas kembali. Tadi dari pertanyaan tersebut sebagai motivasi. Kenapa kalian tidak setuju? Tadi kalian bilang kurang setuju ketua OSIS diberikan penghargaan. Jika seluruh siswa mengetahui ketua OSIS itu diberikan penghargaan, contohnya SPP gratis, otomatis kan pasti banyak siswa yang ingin menjadi ketua OSIS. Semua siswa akan berbondong-bondong dan terpacu nyalinya untuk bisa bertanggung jawab, bisa memegang organisasi layaknya seorang ketua OSIS. Jadi itu sangat membuat seluruh siswa berkembang. Mengapa kalian tadi bilang tidak setuju? Mungkin seperti itu jelasnya. Silakan untuk dijawab. Silakan untuk menjawab.
tadi kan dari MC sendiri jawabnya setuju atau tidak setuju. Nah kan sebenarnya menurut pendapat kami memang ada hal yang memang kami setuju, ada yang kami tidak setuju. Namun tadi pengarahannya setuju apa tidak setuju, jadi seolah kami harus memilih dua itu satu gitu. Kayak harus memilih dari dua itu salah satunya. Namun pada dasarnya kami sangat setuju dengan argumen tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 3 bahwa adanya hal yang kami setujui dan tidak kami setujui. Mengapa demikian? Karena kalau yang masalah penghargaan, menurut pribadi saya sendiri pasti itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi seseorang yang menjadikan dirinya seseorang yang intinya yang mereka berusaha terus mereka mendapatkan penghargaan itu pasti yang alhamdulillah gitu, bersyukur banget. Dan kalau yang masalah menaikkan nilai, ya saya sangat setuju karena itu kan intinya itu dari kalau pendapat kami di luar dari organisasi. Kalau masalah nilai itu kan di kelas gitu, gak mungkin kalau kita misal ikut organisasi nih terus di kelas ada misal 12 mata pelajaran, terus kita karena ikut organisasi nilai kita bagus gitu secara instan, nggak ada usaha, nggak ada belajar, udah ikut organisasi itu kan kalau menurut pendapat kami ya itu gak fair gitu. Maksudnya kan kasihan maksudnya kepada anak-anak yang udah berusaha sedangkan kita hanya mengatasnamakan ikut organisasi saja. Mungkin seperti itu ya. Kami juga tadi ada yang setuju dan tidak setuju, mungkin tadi dari penyampaiannya kami memilih salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyangga dari menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Mungkin kita juga ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalau masalah diberikan penghargaan, saya setuju karena itu untuk memotivasi supaya si ketua OSIS tersebut mempunyai kebanggaan untuk dirinya gitu. Dan untuk masalah nilai dinaikkan, saya kurang setuju karena itu di luar pengetahuan kami. Kami tidak mengetahui masalah tersebut karena itu intinya untuk nilai kami tidak setuju. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kepada calon debat yang telah menyangka. Selanjutnya yaitu penampilan kesenian untuk menyanyikan lagu Biarlah Bulan Berkata. Silakan untuk anggota kesenian untuk menghibur.
Jargon kami sing pasti no hiji, insya Allah sanes ukur janji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kata-kata untuk nomor 2. Baik. Kami meminta partisipasinya dari seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Raja Desa. Jargon kami itu tos tamtos, tos buktos, tinggal coblos nomor urut 2. Oke, terima kasih kepada calon kandidat nomor 2. Selanjutnya yang terakhir kata-kata penutupan dari calon kandidat nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat nomor 3, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 meminta partisipasinya dari para guru SMK Negeri 1 Raja Desa, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Raja Desa. Pemilihan yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 November 2020. Sekali lagi kami meminta partisipasi dari seluruh warga SMK Negeri 1 Raja Desa maupun dari kepengurusan guru, kepengurusan TU, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Raja Desa yang akan dilaksanakan hari Jumat 20 November 2020 yang dilaksanakan secara online. Tos tos, tos buktos, kantun coblos. Nomor sabaraha? Nomor 3. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon-calon kandidat yang telah kampanye. Kepada teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa memilih yang terbaik supaya OSIS SMK Negeri 1 Raja Desa bisa lebih maju. Dengan acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Raja Desa periode 2020-2021, tentukan pilihanmu dan dari dalam hati nuranimu tanpa paksaan orang lain, dan jangan lupa golput. Sekian dari saya, Ana Waiskoni, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya hiburan kembali dari anggota kesenian untuk menghibur acara debat. Selamat